Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak ibu semua. Siang. Baik, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa dulu, dipimpin oleh Naufal. Silakan dipimpin temannya untuk berdoa bersama. Siap. Rekan kelas, kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dan materi dimulai. Berdoa selesai. Imam beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Semuanya kelihatannya hadir semua ya hari ini? Hadir tidak? Coba ibu mau absen kelompok visual. Ada semua tidak? Ada? Ada. Audiotori ada? Ada. Kelompok satu lagi? Ada. Jadi kita di sini dibagi 3 kelompok ya. Seperti yang kemarin kita lakukan, jadi kelompoknya kita sudah punya semuanya. Terima kasih ada semua pada hari ini, tidak ada yang absen. Untuk membangkitkan semangat belajar kita pada pagi hari ini, siang hari ini, ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu yang biasa kita nyanyikan, ya. Apa yang biasa kita nyanyikan? Halo Bandung, biar semangat berkobar. Semuanya berdiri. Hap. Iya. Siap menyanyikan lagu Halo Bandung? Siap. 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periapan. Halo Bandung,
bagaimana sih cara menulis surat pribadi. Surat kita kepada biasanya sahabat, ya, atau saudara kita, ya, gitu. Nah, sebelum Ibu menjelaskan dan kita mempraktekkannya lebih jauh, kita lihat dulu ya tayangan video yang sudah Ibu siapkan di sini. Sudah siap? Nah, lihat nih, kita ke bab 3 sekarang ya. Kita ke bab 3, kemarin juga di bab 3 yaitu menggunakan imbuhan me, ya, kemarin sudah. Sekarang bab 3-nya yaitu tentang menulis surat pribadi. Semuanya simak baik-baik ya. Apa sih itu surat pribadi? Ya, silakan semuanya lihat baik-baik. Nah, anak semua, di video pembelajaran kita kali ini kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 5 kurikulum merdeka, yaitu di bab 3 di bagian 3 mengenai menulis surat pribadi. Nah, anak-anak, ini ada di halaman 61 sampai 63 dulu kalian ya anak-anak. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Oh iya anak-anak, sebelum kita lanjut, jangan lupa follow semua link media sosial channel Penjual Online ya anak-anak. Nah, semuanya sudah ada di profil ya anak-anak. Jangan lupa di follow. Yuk, langsung saja kita mulai. Nah, anak-anak, berikut contoh cerita dari Ola. Yuk kita baca dulu. Hai, namaku Ola. Aku suka berkebun sayur dan menanam bunga. Aku menyukainya karena berkebun itu menyenangkan. Aku belajar berkebun dari Bunda. Kami menanam banyak sekali tanaman sayur dan bunga. Ada bayam, kangkung, selada, tomat, dan cabai. Kami juga menanam tanaman hias seperti lili, kaktus, dan aglonema. Nah, kami bergantian menyiram tanaman di sore hari. Setiap akhir pekan, kami akan di kebun untuk menata, memberi pupuk, dan menata kebun. Tanaman harus dapat cukup air, pupuk, dan sinar matahari agar dapat tumbuh dengan baik. Banyaknya tergantung dari jenis tanamannya. Berkebun memiliki banyak manfaat. Kita menjadi lebih bugar karena beraktivitas. Tanaman juga menyediakan oksigen bagi kita dan membuat rumah kita lebih sejuk dan asri. Tanaman sayur dapat dipanen untuk dimasak di rumah. Mari berkebun, anak-anak. Ini cerita dari Ola, anak-anak. Nah, anak semua, yuk kita ke bagian bahas bahasa. Masih ingatkah kalian cara menulis surat yang baik? Nah, jurnal membaca kali ini memberikan contoh bagaimana menuliskan surat pribadi kepada tokoh pada artikel yang sedang kalian baca. Nah, anak-anak, seandainya dapat menulis surat kepada tokoh utama, apakah yang akan kalian katakan dan tanyakan kepada tokoh tersebut? Tulislah surat pada selembar kertas dan perhatikan unsur penulisan surat pada contoh. Nah, anak-anak, di sini kalian diminta untuk menulis surat kepada teman kita tadi ya, anak-anak. Yuk kakak bantu untuk membuatnya. Nah, anak-anak, di sini sudah kakak bantu buatkan. Nah, ini bervariasi ya, kalian bisa buat surat yang lainnya. Nah, di sini kakak tuliskan, Hai Ola, apa kabar? Salam kenal. Aku sangat tertarik dengan kegiatanmu dan ingin menanyakan beberapa hal kepadamu. Semoga bisa dijawab agar aku pun dapat memulai hobi yang sama denganmu. Nah, bagaimana kamu mengatur waktu antara bersekolah dengan merawat tanaman-tanaman di kebun? Apa yang harus dilakukan jika tanaman diserang hama? Kemudian, apakah ada jenis tanaman lain yang mudah untuk dirawat bagiku yang masih pemula ini? Terima kasih sudah membagikan ceritamu ya. Aku tunggu jawabanmu. Nah, Nana, sekarang kita akan belajar bersama mengenai unsur penulisan surat. Nah, unsur yang pertama yaitu ada di sini ya. Di sini sudah ada huruf angkanya. Nah, di sini sudah angka nomor 1. Nah, nomor 1 ini Surabaya 16 Agustus 2020. Nah, ini merupakan unsur yang pertama yaitu tempat dan tanggal penulisan surat. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua ditunjukkan untuk siapa surat itu. Nah, di sini untuk Jeffrey Mamantau, Jalan Walanda Maramis 123A, Manado. Nah, ini unsur yang kedua yaitu nama dan alamat penerima surat. Kemudian yang nomor 3 yaitu nama pengirim. Nah, nama dikirim di sini, Hai Jeffrey, apa kabar? Kemudian nomor 4,
kalimat pembuka surat. Kalimat pembuka surat di sini yaitu, kenalkan, namaku Doni, aku tinggal di Surabaya, aku seumuran denganmu. Kemudian yang nomor 5, unsur yang kelima yaitu isi surat. Nah, isi dari surat yang akan kalian tunjukkan itu apa? Nah, di sini aku membaca cerita tentang kamu di surat kabar. Aku sangat mengagumi mainan kardus buatanmu. Ternyata kita sama, kesulitan berbicara dan tidak punya banyak teman. Sayangnya aku tidak seperti kamu, aku pemalu. Setelah membaca kisahmu, aku ingin menjadi seperti kamu. Kamu hebat sekali, tetap semangat, meskipun banyak yang menyepelekan sebelumnya. Bisakah engkau mengajarkanku cara membuat mainan dari kardus? Aku ingin membuat model gajah dan jerapah. Kemudian anak-anak, unsur berikutnya yaitu ada kalimat penutup surat. Nah, kalimat penutup surat di sini yaitu suatu harapan. Harapan kalian untuk surat itu ya anak-anak. Nah, di sini kuharap kamu mau menjadi temanku. Aku tunggu balasan darimu ya. Nah, ini unsur yang keenam. Kemudian unsur yang terakhir yaitu ada salam penutup. Nah, salam penutup dari surat yang akan kalian buat ya anak-anak. Kalau di sini contohnya yaitu salam teman barumu dari Doni Waluyo. Nah, ini pengirimnya anak-anak, Doni Waluyo. Nah, anak-anak semua, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Nanti kita juga sudah dan menulis surat pribadi dan beserta membuat contoh. Ya, baik. Itu adalah ya contoh surat. Kalian sudah pernah lihat contoh surat seperti itu? Sudah pernah? Sudah pernah membuat untuk sahabat? Sudah pernah? Nah, nanti kita akan mencoba nih ya, bagaimana sih cara menulis surat yang baik dengan kata-kata yang baik, kemudian disesuaikan dengan unsur-unsur surat yang tadi. Ya, tadi ada apa saja unsur-unsurnya? Ada apa? Ada tempat dan tanggal. Terus? Iya, lalu? Iya, kemudian? Kalimat pembuka surat. Iya, lalu? Isi surat. Iya. Kalimat penutup. Salam penutup. Iya. Jadi yang terakhir itu salam penutup. Biasanya tadi mungkin ada sedikit kesalahan ya, harusnya penulis surat itu adanya di setelah salam penutup karena yang menandatangani surat tersebut ya. Jadi penulis surat itu adanya di mana? Di bagian paling bawah, paling akhir ya, bukan di atas. Kalau yang di atas itu kan tadi salam ya. Hai, apa kabarmu? Itu masih termasuk ke dalam salam ya. Jadi untuk nama pengirim itu berada di bagian paling bawah. Baik. Ada yang pernah menerima surat undangan ulang tahun? Pernah? Kalau surat undangan ulang tahun dan surat pribadi kira-kira sama tidak bentuknya? Tidak sama? Sama tidak? Tidak. Apa sih perbedaannya? Kalau ulang tahun biasanya lebih lucu ya, berbentuk kartu ya, ada gambar-gambarnya. Tapi kalau surat pribadi itu berbentuk tulisan-tulisan yang menceritakan isi hati kita. Nah, sekarang ibu mau memberikan tugas kelompok nih. Di sini ada kelompok visual, auditory dan kinestetik ya. Untuk yang visual, nanti ibu akan memberikan tugas, memberikan contoh membuat undangan ulang tahun. Ibu sudah siapkan 3 gambar, silakan kalian pilih ya. Silakan kalian pilih ya yang visual. Ini ada 3 contoh. Tidak seperti ini juga tidak apa-apa. Ini hanya gambarannya saja ya. Nah, kemudian yang auditory nanti membuat surat perintah ya. Surat pribadi, surat perintah. Surat pribadi kepada sahabat ya. Kemudian yang kinestetik nanti kalian menentukan tuh sudah ada di papan tulis yang mana sih
Bentar. Yang mana sih kepala surat surat pembuka atau pembuka surat? Yang mana sih isi surat? Nanti kalian diskusi dulu di depan. Setelah kalian berdiskusi, silakan tempelkan nih post-it yang ada di sini menggunakan lem di tempatnya. Di mana tempatnya? Diskusikan dengan teman kelompokmu. Paham? Paham, baik. Ibu akan bagikan dulu yang membuat undangan ulang tahun, ya. Iya. Sebentar. Oh ya, untuk yang membuat surat kepada sahabat, silakan di buku tulis saja, ya. Diskusikan dengan temanmu tadi, kata-katanya, tempatnya di mana letaknya, ya, letak tanggal dan lain-lainnya. Kemudian nama pengirimnya siapa, boleh namamu sendiri, ya, silakan. Kirimnya kepada sahabatmu, boleh yang di sebelah kananmu atau yang di rumah, boleh yang di sebelah kirimu, yang di depanmu, namanya siapa saja boleh. Pengirimnya kamu sendiri, ya. Untuk yang undangan, nih ibu sudah siapkan kartunya, ya. Boleh seperti yang dicontohkan dalam poster ini, boleh kalian, aku pengen gambarnya yang lain, silahkan, ya. Tapi kata-katanya urutannya melihat dari contoh yang ada di sini. Paham? Paham. Baik, ibu bagikan dulu, ya. Nah, ini ya. Ini contohnya, silakan. Jadi ada bagiannya, ada hari, ada tanggal, tuh, ada pukul berapa, ya. Ya, ada alamat rumah. Terus yang ulang tahun dirimu sendiri, ya. Nah, bagikan ke temannya. Bagikan ke temannya. Bagikan ke temannya satu-satu, ya. Silakan. Silakan. Ya. Satu-satu. Ya. Silakan bikin. Jangan bilang makasih. Ya, silakan. Baik, ini kan Ines. Ibu ke depan. Yuk, kita ke depan yuk. Yuk, sini Ines nanti. Ada apa itu namanya? Coba ibu mau tes satu. Kira-kira kalimat pembuka adanya di mana? Ada ya? Yang mana? Yang ini. Terus boleh temannya bantu saya? Di sini, di sini. Nah, nama pengirim mana ya, nama pengirim? Nah, tolong pegang temannya. Ya, terus? Nah, pegang. Terus? Salam penutup, mana ya salam penutup? Iya, pegang dong temannya. Iya, terus? Nama dan alamat penerima. Yang menerima siapa ya? Yang menerima siapa ya? Iya, tolong pegang. Ya, lagi. Tempat dan tanggal surat. Iya, di sini. Terus? Salam pembuka. Iya, lalu? Kalimat penutup. Iya, siapa yang mau coba? Laki-laki mau coba? Siapa mau coba? Yo, diacak lagi. Tadi Batri sudah. Ya, silakan. Diacak lagi. Ayo, siapa yang mau coba? Ya, kira-kira nih. Itu apa? Isi surat di mana isi surat? Nah, pegang. Terus? Salam penutup ada di mana? Ayo, sampai bisa semuanya. Nah, terus? Alamat. Mana alamat? Pengirim surat. Nama atau yang penerima? Penerima mana penerima? Ayo kasih tahu temennya. Nah, sebelah sana aja pegangnya biar enggak. Pegang sebelah sana. Ya, terus? Tempat mana tempat? Iya. Ada lagi? Ya, coba. Nanti satu orang sekali-sekali ya, cobain ya. Kalau sudah semuanya, nanti kita bawa ininya di sana.
Nanti belakangnya itu dilem pakai ini ya, tempelkan. Boleh di sininya, boleh di sininya juga nggak apa-apa ya. Ayo diskusi. Apanya? Nggak apa-apa. Nah ini kan kayak ini nggak kelihatan, boleh. Ya. Di mana ya letaknya ya? Di mana letaknya ya? Di dekatnya ya, jangan terlalu jauh. Nah itu di mana? Nah di sini aja nggak apa? Nah, ya. Di pinggirannya. Ketutupan juga nggak apa-apa. Ya. Bagaimana yang menulis surat untuk sahabat? Baik, unsur-unsur suratnya harus sesuai ya. Harus sesuai dengan yang tadi ditayangkan di video. Ada tanggal, ada alamat surat ya. Silakan. Ya, silakan. Pertanyaannya ditulis unsur-unsur surat apa saja? Ya, kalau sudah ditulis unsur-unsur surat itu tadi apa saja ya? Nah, harus apa? Ya. Ya. Itu dilem lagi aja yang sebelah-sebelah. Ya. Ya, kalau sudah silakan dicatat ya. Unsur-unsur surat itu apa saja sih? Salam menutup ada di mana? Kalimat penutup ada di mana? Mana kata-katanya? Kalimat di atasnya aja. Nah. Ya, silakan dicatat apa tadi unsur-unsurnya. Mana buku tulisnya? Nah, siapkan buku tulisnya, dicatat tadi. Apa saja dari pertama ya, dari atas ya. Apa yang kalian temukan dalam surat yang ada apa saja di situ? Ya, silakan dicatat sama-sama diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Bagaimana yang membuat undangan? Sudah? Wah hebat. Boleh dikasih gambar balon, kue ulang tahun, boleh. Balon, kue. Apalagi kalau ulang tahun? Kalau itu gambar apa? Kuda ya? Bisa gambar kuda? Kalau yang ini gambar apa? Burung apa namanya itu? Yang merah? Angry Bird. Gambarnya boleh itu aja, apa? Balon aja ya. Nah, silakan digambar dengan ditulis dengan kata-kata yang baik, digambar dengan bagus. Kartu ulang atau undangan ulang tahunnya. Hai yang membuat surat kepada sahabat, sudah sampai di manakah? Iya, isi surat ya. Isi surat. Kalau di tayangan tadi kan ada
dilakukan oleh teman-teman di kelompok. Ya, sudah? Sudah sampai mana? Wah, sudah selesai. Tinggal gambar ya? Tinggal gambar ya? Ya. Ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan? Ya, kalau di undangan ulang tahun tadi ada apa saja? Ada apa saja di sini? Ada harinya, terus ada tanggalnya, terus ada jamnya ya, pukul berapa itu jamnya, waktunya, terus ya tempat itu apa? Ya bisa alamat, bisa juga di tempat yang lain kalau ke undangan ya, tidak semuanya di rumah. Terus apa lagi? Ada kata-katanya. Terus ada apa lagi? Agar menarik, dibuat gambar, diberi gambar ya, undangannya lebih menarik ya, dengan warna-warna yang bagus, yang indah. Kalau surat undangan ulang tahun tidak ada gambar, itu tidak akan menarik undangannya ya, para tamunya. Kalau diberi gambar yang lucu-lucu, biasanya akan menarik para tamu untuk hadir ya. Biasanya kalau di pesta ulang tahun suka ada hiburan tidak? Apa hiburannya? Badut. Badut ya. Ya, sudah selesai? Belum? Dikit lagi ya? Sedikit lagi. Ini tulis surat cinta. Surat cinta. Surat kepada sahabat. Iya, cinta itu sayang kepada sahabat, pada keluarga, ya. Coba baca. Namanya siapa sahabat? Di Bojong, di Bogor ya. Iya. Kalau hajatan kepada siapa itu? Oh, iya. Sekarang silakan diskusi dengan kelompokmu. Coba lihat hasil dari tulisan temanmu. Apakah sudah sesuai dengan bagian-bagian yang ada di surat tadi? Ya, maka boleh diskusi dengan teman yang ada di depan, yang ada di sebelah. Coba dilihat. Apakah sudah sesuai? Ya. Apakah sudah sesuai surat yang dibuatnya? Ya, yang menulis surat pribadi coba diskusi dengan temannya, dilihat apakah sudah sesuai pembuatan suratnya, apakah ada unsur-unsur surat
yang tadi dipelajari diterapkan dalam surat tersebut, ya. Dan yang membuat surat undangan ulang tahun juga sama, ya. Coba dilihat temannya, apakah unsur-unsurnya sudah masuk seperti yang dicontoh, ya. Sesuai tidak? Tadi ada harinya, ada tanggalnya. Silakan. Nah, nanti silakan satu orang untuk maju ke depan, memberikan hasil diskusi kalian, ya. Bahwa surat yang baik itu tadi yang siapa, punya siapa, boleh dibacakan di depan, ya. Ya, silakan didiskusikan. Ayo, silakan dilihat. Boleh dilihat punya temannya. Ya, kelihatannya yang menulis surat sudah selesai ya? Sudah. Berarti bisa nanti menyampaikan di depan kelas kepada teman-teman yang lain dari hasil tulisannya. Yang merefleksikan kinestetik tadi sudah menerapkan bagian-bagian surat, sudah bisa untuk maju ke depan untuk bagaimana sih isi-isi surat itu tadi. Ya, bisa ya? Sudah dicatatkan di buku? Sudah. Silahkan, siapa yang mau maju ke depan? Yang mau maju ke depan siapa? Ayo, yuk. Ketua kelompoknya boleh. Ya, boleh ada yang pegang satu orang, kemudian satu orang ketua kelompok menjelaskan apa sih bagian-bagian dari isi surat ini. Ya, silahkan di sini. Iya, yang pegang siapa? Yang lainnya perhatikan ya. Ini temanmu akan menjelaskan isi atau bagian-bagian dari surat pribadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menjelaskan bahwa surat pribadi ada bagian-bagiannya. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada tempat dan tanggal surat. Yang kedua, nama dan alamat penerima surat. Yang ketiga, salam pembuka. Yang keempat, kalimat pembuka surat. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, kalimat penutup surat. Yang ketujuh, salam penutup. Dan yang terakhir, 6 nama pengirim surat. Kalau tempat dan tanggal surat itu contohnya apa ya? Tempatnya Bogor. Ya, contohnya di Bogor, tanggal 9 Oktober 2024. contohnya ya. Kalau nama dan pengirim penerima surat contohnya Untuk Sari Inten alamatnya. di Kota Intan, Garut. Ya, jadi ada namanya, Sari Inten, kotanya Garut. Hai Sari, apa kabar? Itu contohnya ya. Contohnya itu baru ada Kalimat pembuka surat. bagaimana cara menulisnya biasanya? Kenalkan, nama saya Helmi. Aku seumuran denganmu. Ya, jadi memperkenalkan ya.
Tentang yang pengen kita omongkan tentang Apa yang kita pengen omongkan? Apa yang ingin kita ceritakan? Ya, biasanya apa sih yang mau kita ceritakan? Apa yang mau kita tanyakan gitu ya? Kalau isi surat. Nah, kemudian apa lagi? Setelah isi surat? kalimat penutup surat. Kalimat penutup surat. Kalimat penutup surat itu gimana contohnya? Ininya tinggi. Kuharap kamu mau menjadi temanku dan aku tunggu balasan darimu ya. Iya, itu penutup biasanya gitu ya, diakhiri dengan kata-kata penutup yang indah ya, yang merayu ya dalam bahasa Indonesia, tapi dengan bahasa yang baik dan benar. Kemudian setelah kalimat penutup apa? Salam penutup. Salam. Ada salam lagi, salam penutup. Biasanya gimana kalau salam penutup? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang salam persahabatan teman barumu. Iya, jadi boleh pas salam. Kalau pertamanya assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh, penutupnya boleh wassalamualaikum, ditutup lagi dengan wassalamnya. Tapi kalau di atasnya tadi seperti hai Sari apa kabar, bawahnya boleh ya dengan kata-kata yang lain, misalnya salam persahabatan atau salam rindu, salam kangen atau sampai jumpa gitu ya, sampai ketemu lagi boleh ya. Dan yang terakhir apa? Terakhir Nama pengirim ya, nama pengirim itu adalah orang yang mengirim surat. menulis surat, mengirim surat namanya Pak Pos. Yang mengirim surat Pak Pos. Nah, berarti yang menulis surat itu jadi mengirim deh, ya. Jadi orang yang menulis surat untuk mengirim, boleh disebut mengirim juga, ya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan kelompok kinestetik? Tidak Tidak ada? Cukup? cukup. Cukup? Sudah paham tentang surat? Sudah? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Baik, nih kelompok kinestetik sudah menyampaikan hasil diskusi dengan teman kelompoknya. Sekarang kelompok, iya, yuk silakan maju ke depan satu orang. Ya, ya, Sepia boleh dibawa suratnya satu, ya salah satu surat. Ya, ya. Tadi sudah didiskusikan kan ya, hasil dari diskusi teman-temannya harus ada unsur-unsurnya. Dari alamat dari sini. Tanggal 25 Oktober 2024 untuk Santi Apriliani, Jalan Raya Bojong Rawaragas. Halo Santi, aku Baby. Bagaimana kabarmu? Apakah baik? Kenalkan, namaku Baby. Tinggal di Rawaragas. Aku seumuran denganmu. Santi, kabarmu? Apakah baik? Aku tertarik dengan gambar-gambarmu. Sudah lama kita tidak berjumpa. Pasti umurmu di kamarmu banyak sekali gambar-gambar yang bagus. Kapan-kapan aku akan bermain ke rumahmu. Aku ingin meminta diajarkan cara mewarnai yang baik. Tunggu aku ya di sana. Semoga kita berjumpa lagi. Lama lagi aku tunggu jawabanmu ya. Salam sahabat sekelasmu. Baby, terima kasih banyak. Nah, Ibu mau tanya nih, yang sudah dibacakan oleh Baby ya, apakah sudah sesuai dengan unsur-unsur pembuatan surat?
Ada Bogor 25 Oktober 2024. Ada? Ada unsur surat? Ada. Kemudian apa lagi nih? Untuk Santi Abriani Jalan Raya Bojong Rawaragas. Apakah itu termasuk unsur surat? Yang mana namanya? Iya, ada 2 tuh lagi. Halo Santi, aku Feby. Bagaimana kabarmu? Apakah baik? Apakah itu unsur surat? Ada? Apa namanya? Unsur surat yang keberapa? Apa namanya? Ayo, di situ. Tadi katanya, halo Santi, aku Feby. Bagaimana kabarmu? Namanya apa itu? Namanya apa itu? Namanya apa? Lagi, coba baca. Halo Santi. Halo Santi, aku Feby. Bagaimana kabarmu? Apakah baik? Ya, apa itu namanya? Salam pembuka. Ya, kemudian ada apa? Kenalkan, namaku Feby. Tinggal di Rawaragas. Aku seumuran denganmu. Nah, itu unsur surat tidak? Masuk nggak ke dalam unsur surat? Ya, apa namanya? Salam pembuka surat. Lanjut. Santi, kabarmu apakah baik? Aku tertarik dengan gambar-gambarmu. Sudah lama tidak berjumpa, pasti di kamarmu banyak sekali gambar-gambar yang bagus. Kapan-kapan aku akan bermain ke rumahmu. Aku ingin meminta diajarkan cara mewarnai yang baik. Tunggu aku di sana ya. Apakah itu ada unsur-unsur suratnya? Ada. Namanya apa? Isi surat. Lanjut. Semoga kita akan berjumpa. Tak lama lagi aku tunggu jawabanmu ya. Salam sahabat sekelasmu, Feby Nurhasibah. Ya, kalau semoga kita akan berjumpa. Namanya unsur suratnya apa? Nama unsurnya? Kalimat penutup ada. Kemudian salam sahabat di kelasmu. Salam penutup. Terus ada Feby Nurhasibah. Coret. Namanya apa itu? Nama pengirimnya. Jadi adakah unsur-unsur surat dalam surat yang dibacakan temanmu? Ada? Ada. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Terima kasih. Iya, baik. Bagaimana dengan kartu undangan? Ada yang sudah selesai? Harus dilihat dulu nih kalau kartu undangan ya. Iya, sebentar ya. Mana coba? Sudah? Wow, Alfasiat sudah? Mana? Oh iya, boleh dibacakan. Yuk, dibacakan yuk. Yuk. Baik. Alfasiat bacakan apa itu? Undangan Ulang tahun. Iya, coba kita dengarkan sama-sama ya. Undangan datang dan rayakan bersama. Pesta ulang tahun Rabu 18 Oktober 2013 jam 3 sore. Arfa Jalan Kelapa Nunggal BKI. Lagi kepada itu kepada ya. Kepada Kepada siapa? teman Di di kelas kelas berapa? 5A. Iya. Sebentar Alfasiat, coba dibuka undangannya. Kalau dalam undangan tadi yang dibacakan Alfasiat, ada apa saja sih unsur-unsurnya, sama nggak dengan surat pribadi? Coba, ada apa itu? Ada Ada hari, harinya, ada tanggalnya, ada ada jamnya, jamnya, ada apa lagi? ada alamatnya. Ya, alamat pengirimnya. Alamat pengirim apa tempatnya?
ngirim. Jadi kalau kartu atau surat ulang tahun, undangan ulang tahun itu lebih sederhana daripada surat kepada sahabat, ya. Ada jamnya, ada apalagi harinya, tanggal sama ya, kalau hari tanggal ditentukan kapan acaranya dilaksanakan, kemudian tempatnya di mana, dan sama-sama ada pengirim surat, ya. Jadi lebih sederhana. Dan ada kelebihannya, kalau surat undangan ulang tahun, apa kelebihannya? Iya, diberikan gambar, ya, gambarnya yang menarik. Terima kasih Alfasia, tepuk tangan untuk kelompok. Tepuk tangan dong. Nah, untuk kelompok siswa baik. Tiga-tiganya sudah memberikan hasil tadi diskusi, ya, cara untuk menulis surat, kemudian surat kepada sahabat pribadi, ya, kartu undangan, dan tadi menentukan bagian-bagian surat. Baik, ya, Ibu mau tanya nih, ya. Dari awal tadi kita pembukaan sampai tadi teman-temanmu di depan, apa yang kita pelajari? Apa? Tentang apa? Bagian-bagian surat. Iya, tentang bagian-bagian surat. Tadi pertama kita apa dulu? Pertama kita melihat apa? Melihat apa? Tayangan video yang menerangkan tentang bagaimana, ya, bagian-bagian surat yang harus kita tulis. Jadi menulis surat itu tidak boleh sembarangan, ya, tidak boleh ngacok kemana aja, tidak ada ujungnya, ya. Jadi ada tahapnya, ya, ada tanda tangannya. Boleh tidak kalau menulis surat tapi tidak ada nama pengirimnya? Boleh tidak? Tidak boleh, namanya itu surat kaleng. Ya, ada istilahnya, ya. Ada istilahnya. Kalau sebuah surat tidak ada nama pengirimnya, itu namanya surat kaleng. Harus dicurigai. Ya, makanya dalam surat itu ada ketentuannya, yaitu menyertakan nama penulisnya atau pengirimnya siapa. Pengirimnya memang Pak Pos, tapi yang membuat suratnya siapa, ya. Baik. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, atau mungkin ada kalian yang mau bertanya kepada Ibu. Selama kita belajar tentang surat ini, kalian pasti hal yang baru, ya, dalam menulis surat, ya. Biasanya lewat WA, kan, ya. Kalau lewat WA ada tanda tangan tidak? Tidak ada. Berarti dia berbentuk surat, bukan? Bukan, ya. Biasanya dalam internet, ya, pengiriman surat itu dikirim lewat, di PDF-kan dulu, ya, kemudian dikirim lewat internet. Nah, itu surat bisa dilakukan. Kalau di WA tidak bisa, tidak termasuk ke dalam surat menyurat, ya. Jadi ini mungkin hal yang baru untuk kalian, ya, dalam menulis surat. Senang tidak menulis surat? Apa yang ada dalam hati kita menjadi bisa disalurkan ke dalam isi surat tersebut, ya enggak? Ya, kita lagi sedih, kirim surat kepada sahabat. Aku sedang sedih karena tidak dikasih uang jajan sama ayah. Biasanya di WA, ya, seperti begitu, ya. Nah, kalau penulisan surat ini biasanya diterimanya nanti agak lama karena harus dimasukkan ke dalam sebuah amplop menggunakan perangko, ya. Kalau secara manual dikirim ke kantor pos biasanya begitu. Kecuali kalau misalnya surat langsung kepada teman sebangku, itu langsung dibalas besoknya. Ya, kalau surat menyurat yang menggunakan perangko itu biasanya lama, ya, diterima, kemudian dibalasnya juga akan lama. Zaman ibu dahulu begitu, ya. Tidak ada yang namanya WA, begitu, tidak ada, internet belum ada. Jadi menggunakan surat menyurat.
perutnya tidak muat. Bu, saya ingin bertanya, boleh tidak dalam penulisan surat kita menggunakan bahasa sehari-hari? Iya, kata Pebi, pertanyaannya dalam menulis surat boleh tidak sih menggunakan bahasa sehari-hari? Nah, tergantung dari kepada siapa kita mengirimkannya, ya. Dan bahasa sehari-hari yang seperti bagaimana? Kalau bahasa sehari-hari, maaf ya, biasanya kalau di kita lu gue yang gitu-gitu ya, bahasa ini dalam bahasa Indonesianya itu seharusnya tidak digunakan. Gunakan bahasa yang santun, ya, bahasa yang baik dan benar. Meskipun kepada teman, ya, meskipun kepada teman kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ya. Karena yang namanya tulisan itu kita hanya membaca, tidak ada ekspresi seperti kita berbicara dengan orang lain, ya. Meskipun aku kan bercanda, oh tidak bisa kalau dalam tulisan, kita tidak tahu. Gimana kalau yang menerimanya sedang tidak enak hatinya, ya. Makanya kalau dalam penulisan surat itu diusahakan menggunakan bahasa yang baik. Ada lagi yang bertanya? Ya, Nur? Yang kencang suaranya? Bu, apakah ada pembatasan dalam pembuatan surat, misalnya pembuatan Dalam penulisan surat, misalnya hanya satu lembar gitu maksudnya, Nur? Halo? Misalnya ada hanya satu lembar aja kayak yang ditulis tadi, gitu ya? Ya, dalam penulisan surat boleh, apalagi ini surat pribadi ya. Surat pribadi itu isinya boleh berlembar-lembar, asal yang membacanya paham. Misalnya seperti tadi, saya mau curhat nih sama sahabat, sampai 2 lembar, 3 lembar, boleh, tidak apa-apa. Asal tadi menggunakan bahasa yang santun, ya. Iya, jadi tidak boleh dengan bahasa yang tidak baik. Boleh, silakan bebas. Kamu mau menceritakan apa? Apalagi kalau kita sedang gembira, ya. Saya menceritakan ini sama temanku mendapatkan hadiah juara pertama dalam lomba. Nah, silakan ceritakan. Asal tetap ada salam pembukanya, ada kalimat pembuka, ada isi dari surat tersebut apa yang mau diceritakan, boleh silakan berapa lembar. Kemudian salam penutup atau kalimat penutup, ya. Kemudian ada nama pengirimnya. Jangan sampai tidak ada nama pengirim, nanti malah lupa. Sudah cerita panjang lebar di surat, tidak ditulis nama pengirimnya. Temanmu bingung, siapa ini yang mengirim suratnya? Ya tidak? Iya, jadi harus disertakan nama pengirimnya, ya. Baik. Ya, tadi dari pertama tayangan video, ya. Kemudian kita mempraktekkan bagaimana cara menulis surat, mempraktekkan membuat undangan, dan mencari di mana letak-letak bagian-bagian surat. Adakah yang tidak kalian pahami? Ada yang tidak dipahami? Ada tidak? Sudah paham semuanya? Wah, hebat nih anak-anak ibu. Sekali dikasih pelajaran tentang surat, langsung bisa semuanya. Tepuk tangan dong. Ini hebat. Ya, hebat, langsung bisa. Berarti nanti kalau ibu suruh membuat surat lagi, sudah bisa ya? Sudah bisa. Baik, kalian sudah menyampaikan tadi, sudah menyampaikan semuanya di depan kelas, dan teman-temanmu sudah paham. Pembelajaran kita akhiri dan kita lanjutkan di minggu berikutnya dengan materi yang lain, ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia. Silakan kalian boleh rapikan alat tulisnya dulu, ya.
Baik. Bukunya ditutup dan disimpan dengan rapi seperti biasa di tengah meja. Ya, Ibu ucapkan terima kasih pada sore hari ini, siang menuju sore ya. Kita sudah belajar dengan gembira dengan materi yang sudah disampaikan dan kalian dapat memahaminya ya. Baik, yuk sebelum pulang biar semangat, kita tetap semangat lagi yuk. Biar sampai di rumah kita tidak lelah, lesu, loyo dan lapar ya. Baik.